dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Bi, aku mau cerita dong. Jadi aku tuh kan mau berangkat umroh besok, tapi aku lagi di posisi suasana hati tuh lagi down banget. Aku udah berusaha maksimal buat kasih pelayanan terbaik ke jamaah, tapi Masya Allah Bi, kenapa ya aku tuh kayak ngerasa mereka itu banyak banget komplain. Udah Protes. dijelasin. Nah aku tuh kan pengen belajar gini, gimana punya travel gede. Sekarang aja lagi belajar untuk bimbing aja. Kadang-kadang kita imannya tuh kadang-kadang ini lagi di bawah banget nih, aku putus asa. Nah gimana tuh Bi, aku ngadepin hati yang kayak gini? Nah, yang paling penting itu pertama kita kuatin niatnya dulu nih. Kalau niatnya dari awal, ini urusan umroh ya, melayani jamaah untuk beribadah lebih tenang, lebih khusyuk, lebih terarah. Yang penting kita udah memberikan usaha yang terbaik tuh. Kalaupun ada komplain, ada protes, nah kita introspeksi diri dulu. Jangan-jangan memang kualitas yang kita kasih apa nggak sesuai dengan janji di awal. Kalau kayak gitu kan yang salah justru di kita kan, karena tidak sesuai komitmen di awal. Tapi ada juga yang memang kita udah kasih yang maksimal nih, tapi mereka nggak puas. Nah kalau niatnya lillahi ta'ala, biasanya ngadepinnya pun dengan lemah lembut, ngasih pengertian, apalagi orang mungkin ibadah capek, ya minimal harus kitanya kokoh lah, kuat supaya tegar. Wajar kalau mau punya travel gede itu ya kitanya harus banyak belajar di komplain orang. Ya tinggal kita aja lah tuh, lihat tuh kayak anak tuh baca Al-Quran gitu kan, rajin. Waduh, yuk biar lebih enak kita ngobrol sana aja lah. Lanjut lagi di sana ya, ya udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya hilang Aurel ya Bi, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Nggak apa-apa, sahur. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, yang di rumah Masya juga kedengeran tuh, Allah. suaranya Semangat. jawab salam semua. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, rabbi srah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dan tema kita kali ini ada satu sifat Allah yang mengajarkan kepada kita untuk kuat, kokoh, tegar dalam kondisi dan situasi apapun. Kena panas, bismillah. Masya Kena Allah. hujan, bismillah. Meriang, berobat. Berobat ya. Berobat. Karena itu adalah usaha sebagai manusia biasa. Ada satu ayat dalam surat Al-Ghasyiyah. Itu bagaimana di surat itu Allah menunjukkan bahwa ya aku ini zat yang maha kuat. Tapi di dalam surat Al-Ghasyiyah, hafal nggak Queen sama Aurel? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Allah lagi mengajak hamba-hambanya untuk melihat fenomena alam. Dan Allah dengan ayat ini ingin menunjukkan betapa Allah itu maha kuat, maha kokoh, maha tegar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wahai manusia, tidakkah engkau melihat bagaimana al-ibil itu bahasa Arab artinya unta. Unta itu kan ada apa di belakang? Iya, punuk. Punuk. Allah menunjukkan kekuatannya lewat unta yang paling kuat. Unta itu sekali minum bisa lebih dari 5 liter, 10 liter. Masya Allah. Banyak Dia banget. minum sekali nguyup, tau nguyup? Iya. Sekali minum, Gluk, 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 disedot, gluk, gluk. disimpan di bagian punuk.
Ya Allah. Keren Stok kan? ya, stok minum. Stok. Jadi dia punya tempat stok naruh air. Dan dia bisa nggak minum Kak, itu sampai 2 minggu, sebulan, Irit 1 ya? bulan setengah. Karena memang udah disimpan di sini. Jadi kalau aus, dia udah punya alat Ambil sendiri. ya. Masya Allah. Jadi inilah binatang yang Allah pilih supaya kuat menerjang badai di gurun pasir. Kan Masya Allah. gurun pasir tuh panas ya. Jadi ini simbol kekuatan hewan itu ada di seekor unta. Unta. Belum bawa beban. Dan unta itu hebat loh Kak. Unta itu dia bulu matanya tuh lentik. Unta. Kenapa? Jadi kalau ada badai ini kenceng, dia bulu matanya bakal nutup sendiri. Masya Allah. Supaya Luar biasa. nggak kena apa namanya Pasir. Jadi nah itulah kenapa ada istilah bulu mata anti badai. Oh itu ya, Itu berarti yang terinspirasi banyak dari dipasang sekarang. unta. Jadi maaf kalau ada emak-emak yang bulu matanya lentik, itu bulu mata unta. Itu bulu mata unta ya, Masya Allah. Maksudnya terinspirasi, Masya Allah. Belum lagi bibirnya unta itu seksi. Dia merah dan merekah. Masya Allah. Kenapa? Sengaja Allah bikin, kan makannya rumput-rumput yang banyak duri. Aduh. Jadi sekuat apapun itu duri masuk ke mulutnya unta, dia nggak akan berdarah. Masya Allah. Nah Allah menunjukkan, lihat unta saja begitu kuat. Luar biasa ya. Bagaimana dengan aku yang maha kuat? Oke. Itu baru unta. Baru unta. Kata Allah yang berikutnya, wa ilas sama ikai farufiat. Kata Allah, lihat langit itu kan nggak ada tiangnya Kak, betul nggak? Iya. Kakak pernah lihat tiang sampai ke langit? Nggak ada. Tapi dia nggak rubuh. Nggak rubuh ya. Dia nggak jatuh. Masya Allah. Dia kuat, kata Allah. Lihat langit. Itulah tanda-tanda kekuatanku. Masya Allah. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung nggak bergoyang. Padahal dia lebih tinggi dari dataran kan? Kenapa dia tidak bergoyang? Kenapa dia tidak bergoyang? Karena memang kokoh, ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah dengan begitu lebar, luas, dengan begitu dahsyat. Nah, sebenarnya Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa lihatlah, aku ciptakan dengan begitu kekuatan yang dahsyat. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi, aduh, kita tahan dulu dong. Sebenarnya ini bahasan yang menarik, pasti pemirsa masih nunggu ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Masya Allah. Kelebihan orang mukmin yang kuat kalau lagi dikasih musibah, diuji, 2, 1 lebih baik. Yang kedua, dia dicintai oleh Allah. Masya Allah. Daripada mukmin yang lemah. Masya Allah. Abi, yang usaha semakin kuat nih contoh banyak banget. Satu tadi yang kita lagi kita bahas kan tentang umroh. Banyak penipuan segala macam. Ada lagi lebih sekarang yang banyak orang-orang yang depresi, stres, udah ngeluarin uang banyak, nyalon, ternyata nggak ada hasilnya. Atau mungkin kita nggak tahu ya, entah itu memang dia nggak ada yang nyoblos atau mungkin dicurang, kita nggak tahu ya. Nah, pada stres, Bi, gimana tuh menyikapinya? Atau amalan apa yang harus dibaca oleh orang-orang yang lagi terkena musibah atau depresi, mungkin gagal lah gitu dalam nyalek ini, Bi? yang pertama, apapun usaha kita termasuk yang menyalonkan diri dari mencalonkan diri untuk menjadi pejabat, nyalek dan lain sebagainya. Yang harus dibenahi dari awal tuh harus ditata rapi, itu adalah niat. Niatnya dulu ya. The power of niat. Karena niat itu sangat menentukan bagaimana nanti kita menyikapi hasil. Kalau niatnya lillahi ta'ala, apapun hasilnya dia pasti ridho tuh. Masya Allah. Ikhlas ketemunya ridho. Tapi kalau nggak ikhlas ketemunya putus asa. Nah sekarang mau ketemunya nanti ketika ada hasil apa? Mau ketemunya putus asa, ya udah nggak usah niat lillahi ta'ala. Iya.
Tapi ketika nanti berjumpa dengan hasil apapun bentuknya, kita mau ridho, kita ikhlas, itu niatnya harus lillahi ta'ala. Niatnya dulu dibenahi, maka ada istilah the power of niat. Jadi niatnya dulu nih, ngeluarin, misalkan kita ngeluarin uang, ada yang sampai jual tanah, jual apalah untuk modal. Jadi niatin dari awal tuh udah niat sedekah. Betul. Jangan sampai banyak nih, Bi, ada juga yang udah ngasih batako ke masjid nih, karena nggak dipilih diambil lagi batakonya. Iya, malah ada papim blok udah dipasang, udah dilewatin, dicabutin lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti niatnya itu nggak Berarti lurus niat. ya, gitu. Kalau niatnya lillahi ta'ala dan ya niatnya tadi berbagi aja. Ya, niatnya Ya sedekah. udahlah, sedekah ya udahlah, infak lah hitung-hitung infak hitung sedekah. Kan kita nggak ngarepin dunia, Iya. tapi kita ngarepin nanti ridhonya Allah di akhirat. Jadi nggak akan sakit hati. Kenapa sih banyak orang bunuh diri? Nauzubillah. Nauzubillah. Banyak orang yang sakit hati karena dia mau settingan niatnya salah. Karena dia niatnya mau cari dunia, jabatan, harta. Akhirnya ketika dunia nggak dapet, Dia sakit langsung hati, putus asa itu ya, putus Bi? asa. Berarti Tapi nggak kalau- boleh ya, Bi, ya, putus asa tuh? nggak boleh. Makanya settingan niatnya harus bener. Iya. Sama kayak mobil, sama kayak motor. Kalau settingannya bagus, insya Allah irit, proporsional gitu loh. Tapi kalau settingannya salah, di bore up atau diapain, itu pasti bakal boros. Jadi setting dulu niat. Kalau niatnya lillahi ta'ala, insya Allah jauh dari rasa kecewa. Nah, makanya kekecewaan itu sebanding dengan niat yang setengah-setengah. Iya. Kalau niatnya itu nyari dunia, ketika nggak dapet dunianya sakit hati. Contoh misalnya contoh, saya mau sedekain motor saya karena katanya nanti setelah berapa hari katanya bisa dapat mobil nih, kan Katanya. gitu kan. Nggak ada yang salah sebenarnya, Iya. cuman nanti sayang Iya. ketika nggak dapat mobil, akhirnya dia kecewa, dianggap sedekahnya sia-sia. Iya. Tapi ketika dia sedekahnya lillahi Karena ta'ala, Allah, tiba-tiba dapat mobil, itu bonus. Alhamdulillah, itu bonus ya. Bonus, Masya Allah. bukan tujuan. Tapi ketika nggak dapat mobil, dia mikir, mobil berapa sih? 150 juta. Misalnya, kalau emang dapat mobil. Tapi kalau dihitung-hitung saya sehat lebih dari 150. Betul luar nggak? biasa. Cuci darah aja sekarang ya Allah. Mahal banget ya. Mahal. Tahu pernah lihat orang cuci darah nggak, Kak? Iya. Darahnya dikeluarin, Sakit kan dicuci dulu. masukin ke alat, dicuci, Dibersihin degedek, udah bersih, masuk lagi. Sakit nggak? Perih. Udah perih, bayar mahal. Bayar mahal ya. Nah ini kita sedekah motor, mobil yang nggak dapet, coba jangan lihat mobilnya, lihat, ini kita sehat harganya miliaran. Kamu bisa beli nggak di toko online mata yang bener-bener kayak gini? Nggak ada. Nafas deh. Coba Nafas. kalau kita nggak bisa nafas, beli tabung oksigen berapa? Oksigen mahal. Satu Gitu. tarikan berapa tuh, Bi? Nah, goceng. Goceng. 2 kali Baru ceban. segini. Ya Allah. Ya Aduh, Allah. habis udah rumah. Iya, belum tidur napas, kalau bangun udah kere, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa ya, karena Aduh, jadi- gara-gara itu aja ya. Nikmat banget. Makanya banyak-banyak bersyukur. Hidup harus tegar, awali dengan niat yang lillahi Amalan ta'ala. doa nih, Bi. Oke. Ada doa yang paling bagus itu yang dibaca oleh guru kita almarhum Ustaz Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kenapa kalau ada orang tawaf dia nggak bisa baca sesuai putaran masing-masing, udah baca yang umum. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dirutinin. Masya Dan Allah. jangan lupa yang kedua baca surat Al-Fatihah, itu rutin. Yang ketiga doanya Nabi Yunus. La La ilaha ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz minaz zalimin. zalimin. Oke, Abi, pemirsa masih nunggu tentunya nanti pembahasan kita yang lebih lagi tentang Al-Matin ini, tapi istirahat dulu kan mau Oke. persiapan sahur ya. Betul, kita Pemirsa istirahat jangan dulu. kemana-mana. Ya, Insya Allah Asmaul Husna segera kembali. Asmaul Husna Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga.
Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih? Sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hada min fadli Rabbi. Kembali lagi bersama kami Zaki Mirza, juga keluarga, istri dan anak-anak saya. Kami keluarga yang sedang belajar menjadi umat Rasul yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Jadi program Asmaul Husna ini adalah program kita berbagi kisah, berbagi pengalaman, dan bagaimana berusaha membumikan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita ajak semua pemirsa yang di rumah. Yuk, kalau lagi ada masalah, lagi bingung, kita baca ini sama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan kita kuat, kita kokoh. Allah yang maha memberikan solusi dari semua permasalahan kita. Oke, berikutnya. Ada kisah teladan nggak Bi dari Rasul teladan, atau mungkin sahabat Rasul yang mengikuti nih teladannya Asmaul Husna Al-Matin ini Bi? Silahkan. Ada sahabat Rasulullah yang mungkin paling didiskriminasikan, dianggap beda, dianggap aneh. Siapa namanya? Ingat nggak Kak? Sahabat Rasulullah yang azan. Oh, Bilal. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini sahabat Rasulullah, asalnya dari Afrika. Kulitnya warna hitam. Udah gitu dia budak sahaya. Bahkan karena tinggal di Mekah, dipaksa sama orang kafir Quraisy ini untuk meninggalkan agama Islam. Kalau kamu meninggalkan agama Islam, kami kasih unta 2 bukit. Kami kasih kambing. Tapi nggak mau, bahkan sampai digencet. Disuruh tidur di tengah gurun pasir, terus pakai batu, Kak. Ditindihin pakai batu. Disuruh keluar dari agama Islam, dia cuma bisa bilang ahad. Ahad itu artinya satu.
Dalam Allah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu Qul huwallahu ahad. Ahad. Dia tetap menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah Tuhanku, Allah pencipta segalanya. Ini manusia yang tegar. Maka itulah kenapa Bilal bin Rab'ah, salah satu sahabat yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketegarannya, karena kekokohannya menjaga agama Islam. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, itu yang dicontohkan oleh Bilal bin Rab'ah. Sekarang kita hidup enak. Mau ibadah nggak ada yang larang. Betul nggak? Iya. Kita mau sekolah agama, Bebas. tahfiz Quran, bebas. Tinggal masalah mau apa enggak. Gitu kan. Tapi Bilal bin Rab'ah dan para sahabat yang lainnya, para wali songo, ketika menyebarkan agama Islam aja diuji dengan ujian yang tidak ringan. Berdarah-darah ya, Bi? Berdarah-darah, bahkan sampai bertubi-tubi, nggak selesai-selesai. Tapi mereka kokoh lillahi ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kita bisa sekokoh Bilal bin Rab'ah? Bagaimana kita bisa sekokoh para sahabat yang ketika diuji tetap tegar? Kokohnya itu dengan menguatkan iman. Menguatkan iman. Kokoh menguatkan niat sedekah. Iya. Kokoh menjaga ibadah-ibadah. Nah, supaya apa? Supaya hidup yang sementara ini justru kita isi dan kita manfaatkan dengan memperkokoh semua kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ada pertanyaan, memperkokoh kebaikan kayak apa? Itu istiqomah dalam kebaikan. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk kita memperkokoh ibadah-ibadah kita. Sedekah diperkokoh, ibadah diperkokoh, silaturahim diperkokoh, beraktivitas karena Allah diperkokoh, mencari nafkah diperkokoh. Itulah dalam keseharian sekarang kita memperkokoh hidup kita dengan menjaga kebaikan-kebaikan supaya istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan dan makin kokoh itu dalam dalam kayak misalnya kita dapat ujian, lagi sedih, lagi putus asa, tetap harus kuat. Harus kuat. Berarti intisarinya jangan lepaskan berbuat baik, tetap kokoh dalam kebaikan di situasi apapun. Di situasi apapun. Nah, makanya ada ayat yang bunyi gini pemirsa, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang itu gampang sedekah, infak kalau lagi punya uang. Iya. Tapi kalau lagi nggak punya uang, susah sedekah. Tapi itulah hebatnya orang yang nggak punya uang masih bisa berinfak. Nah, itu yang hebat. Nah, ada lagi yang tanya, Ustadz uangnya nggak ada sama sekali. Masya Allah, bahkan dalam keadaan susah, agama kita memudahkan sedekah tidak harus dengan uang. Iya. Bahkan bersedekah bisa dengan niat. Niat. Kita Doa, niat, ya, Bi, ya. Niat, ya Allah saya niat nih mau sedekah rumah yatim tapi belum ada rezekinya. Niat aja dulu ya, Bi, ya. Karena niat itu menjadi kunci yang bisa membuka pintu rezeki dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi niat dulu, niat jadi kunci. Niat yang kuat itu bisa memancing kun fayakun. Masya Allah. Jadi kalau kita belum punya apa-apa, rezeki belum punya, doa dulu, niat dulu. Niat. Luar biasa, Bi. Ini hari ini, aduh semangat dulu dong. Semangat sahur dong, semangat puasa besok. Aduh udah ngantuk nih. Bi, pamit dulu deh, nanti insya Allah besok kita hadir lagi kan. Iya, ya. Jangan kemana-mana, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tentunya masih di program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.